Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk materi pelajaran bahasa Indonesia. Baik siswa dan siswi yang berbahagia, materi kali ini yaitu tentang struktur teks persuasi. Di mana teks persuasi itu dibentuk oleh beberapa bagian yang disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Kemudian, struktur teks persuasi itu terdiri dari 4 bagian. Apa saja 4 bagian itu? Yang pertama disebut dengan pengenalan isu. Nah, ini struktur yang pertama dalam teks persuasi, yaitu adanya pengenalan isu. Di mana pengenalan isu ini berada di awal paragraf. Di awal paragraf dalam teks persuasi. Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Kemudian struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Dan struktur yang keempat yaitu penegasan kembali. Itulah 4 struktur dari teks persuasi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi adalah struktur yang pertama yaitu pengenalan isu. Nah, pengenalan isu itu berupa pengantar. Ya, makanya di sini berada di awal paragraf. Berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau yang menjadi dasar pembicaraan. Nah, ini yang disebut dengan pengenalan isu. Jadi di dalamnya itu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu berupa sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya atau pada bagian yang pertama tadi. Ya. Nah, ini rangkaian argumen. Jadi penyampaian pendapat-pendapat penulis terhadap isu yang dikemukakan dalam struktur yang pertama tadi. Kemudian pada bagian argumen ini juga dikemukakan sejumlah fakta. Fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Jadi disampaikan fakta-faktanya, yaitu kebenaran-kebenaran yang memang tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, fakta-fakta ini adalah untuk memperkuat argumen-argumen yang disampaikan dalam teks persuasi tersebut. Kemudian berikutnya struktur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan itu bagaimana? Nah, pernyataan ajakan itu adalah sebagai inti di sini. Sebagai inti dalam teks persuasi. Di mana di dalam ajakan ini dinyatakan adanya dorongan atau motivasi atau dukungan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibahas dalam isu tadi. Nah, itu ya. Jadi di sini ada pernyataan ajakan. Misalkan kata ayo, marilah dan seterusnya. Pernyataan ajakan bisa disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Ya. Pernyataan yang tersurat
artinya pernyataannya jelas, gamblang, ya, nyata, dipahami langsung, ya, dalam teks persuasi tersebut. Sedangkan kalau yang tersirat itu tidak ditulis langsung, tetapi berada di balik pernyataan-pernyataan dalam teks persuasi. Kemudian apa fungsinya? Ya, fungsi daripada argumen. Tadi sampaikan adanya argumen-argumen. Ya, fungsinya yaitu untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan tersebut. Karena ada ajakan, maka argumen-argumen itu yang berdasarkan fakta-fakta sehingga memperkuat ajakan terhadap pembaca atau pendengar daripada teks persuasi. Kemudian struktur yang keempat yaitu adanya penegasan kembali. Ini struktur yang keempat, ya. Penegasan kembali. Di mana penegasan kembali itu adalah penegasan atas pernyataan sebelumnya, ya, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan. Seperti apa ungkapan-ungkapan yang disampaikan atau yang ditulis? Misalkan ada kata ungkapannya yaitu demikian, ya, atau dengan demikian, atau oleh karena itulah. Nah, ini menunjukkan adanya penegasan kembali, ya, terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan sebelumnya oleh si penulis tersebut. Baik siswa dan siswi, rupanya untuk materi kali ini selesai sudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Silakan kalian juga bisa membaca kembali sumber-sumber yang lainnya. Terima kasih kepada semuanya atas perhatian dan mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mendapatkan manfaatnya. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.